Nah, Bapak lihat ini nih ya. Hufa disebut juga hufa, hife, hufa adalah sebuah kanopi di mana insan menyerukan janji pernikahan dengan tata cara Yahudi. Contoh gambarnya mana? Ini contoh gambarnya, Pak, nih. Ini kalau kita carilah hufa, itu apa di sini bacaannya? Siri Kenisa, sabar Pak. Siri Kenisa lahufa. Ternyata Yesus kawin dan dia sekolah. Nah, Ya, sekarang Bapak kan sabar dulu. Kok asumsi saya data itu kok asumsi. Sekarang saya tanya. Yesus berusia 18 tahun jadi tukang kayu itu di mana datanya? Kok saya yang dibilang asumsi, Bapak yang mengatakan usia 18 tahun jadi tukang kayu. Gimana tunjukkan? Pertama saya akan jawab bahwa data yang Bung Nandar bawa dari Rita Wahyu itu data abal-abalan. Kalau data yang benar yang mana? Data Coba. abal-abalan dalam konteks gini. Dia berupaya untuk mengambil kebiasaan orang Yahudi, ya, kebiasaan orang Yahudi diambil, kemudian dihubungkan bahwa Yesus itu harus begitu. Nah, sekarang saya begini. Yesus usia 12 tahun. Ya, kalau dia di madrasah, harusnya kalau madrasah usia 12 tahun itu kan masih Salah kita Pak. Bapak nggak dengar. Mohon maaf. Bukan sebentar. usia. Sabar dulu, saya tidak mengatakan usia 12, usia 20 baru di Bait Hamidras. Kalau usia 18 kawin dulu Pak. Karena, sabar dulu. Karena kalau nggak kawin dulu, pikirannya adalah sek-sek. Ngaceng terus kalau nggak kawin dulu Pak. Makanya kawin dulu baru sekolah. Silakan. Oke, sekarang Bung Nandar coba tenang seperti saya jelaskan. Loh, saya tenang dari tadi. Iya, tadi saya kan Bung Nandar jelaskan. Data dari mana? Makanya coba saya akan bukakan. Di usia 12 tahun itu Yesus sudah bersoal jawab dengan alim ulama. Nah, saya bukakan. Kalau dia memang dia pernah sekolah, seperti yang dikatakan Rita Wahyu, dengan asumsi-asumsi liarnya, kemudian diterima Bung Nandar sebagai kebenaran, ya itu salah. Ya, Lukas pasal 2, ya saya bacakan ayat 48 sampai 47. Sesudah 3 hari, ini waktu dia usia 12 tahun, sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dengan segala jawaban yang diberikannya. Nah itu, usia 12 tahun loh. Kalau mau mengikuti pemikiran Rita Wahyu yang asal-asalan itu, ya sekolah mikro. Maksudnya Rita umur 5 sampai 10 tahun. Ya, pemikirannya itu salah karena data Alkitab itu membantah. Ya, di usia 12 tahun saja dia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari alim ulama. Dia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari alim ulama. Makanya mereka heran. Ya, ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan dengan segala jawaban yang diberikannya. Lalu terus nanti bisa baca ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, itu satu. Ya, saya gugurkan itu argumen dari Rita Wahyu. Ya, dan tentu ini gugur juga pendapat fondasi dasar argumen dari Bung Nandar. Ini pertama. Yang kedua, tadi di dalam Injil Markus, kalau memang dia belajar, mereka tidak heran dengan kemampuan dia mengajar. Ya, tidak heran. Nah, Nazaret kita lihat di sini di Markus pasal 6 ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat dari mana diperoleh semuanya itu? Kalau dia pernah belajar di salah satu institusi resmi formal di kalangan alim ulama atau orang Farisi, pasti sudah bilang, oh gurunya si ini, gurunya situ. Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan memuji mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Itu kan jelas. Lalu berikut data Alkitab. Gini loh Pak, mohon maaf. Panas dulu. Mohon maaf, bukan panas. Alkitab. Tapi dari apa yang Bapak sampaikan ini tidak berbicara usia. Tidak berbicara usia. Yang saya tanya usia. Kenapa?
Kenapa usia 12 sampai 30 tahun dihilangkan? Dan apa yang dia lakukan pada usia 18 tahun? Tapi yang Bapak jawab kemana-mana. Yohanes pasal 7, ya, Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai ayat 16. Waktu pesta sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar. Itu usia 30 tahun. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Di Lukas tadi sebenarnya sudah jelas, dia berada di Nazaret. Lukas pasal 2 ayat 51 sampai 52. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Ya, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Pulang di Nazaret, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, hal itu dibenarkan dengan Injil Markus. Pada waktu Yesus mengajar di sinagog di Nazaret, dia pada waktu masuk sinagog mengajar, orang-orang Nazaret keheranan. Bukankah dia ini anak Maria? Sebut nama saudara-saudaranya. Jadi proses 12 tahun sampai 30 tahun, Yesus itu berada di Nazaret. Dari ayat ini kan sudah jelas. Ya, dan ibunya menyimpan semua perkara itu, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Bung Nandar hanya berasumsi saja bahwa Yesus itu pernah menikah. Itu asumsi saja berdasarkan kebiasaan orang Yahudi. Ternyata Yesus ini hidup, ya, dia hidup di Nazaret. Satu hal lagi, orang-orang Nazaret itu orang-orang Yahudi yang kalau kita lihat ya dalam sejarahnya, sesudah kerajaan Israel terbagi dua, itu keimanan mereka itu hanya dibangun di sinagog, bukan di bait Allah, orang Nazaret. Justru di Yerusalem, di daerah Yudea itu tempat di mana tempat di mana orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi secara formal membangun tradisi adat istiadat mereka. Itu. Jadi saya kira tuntutan Bung Nandar usia 18 tahun sudah dijawab di sini, bahwa di ayat ini jelas 12 tahun dia kembali ke Nazaret, bertumbuh besar di Nazaret, berprofesi sebagai tukang kayu sampai usia 30 tahun. Terima kasih. Tapi yang Bapak sampaikan ini bukan yang saya tanya, usia 18 tahun Yesus ngapain? Karena gini loh, usia 12 sampai 30 tahun itu konsensus bahwa Yesus tidak pernah diceritakan di situ. Konsensus semua orang Kristen, bapak-bapak gereja Katolik ini, ya, semua para pendeta itu sudah tahu kalau usia 12 tahun sampai 30 tahun gak pernah ada. Yang Bapak ceritakan Yesus mengajar itu usia 30. Ya. Kalau Yesus pintar memang pintar, tetapi sepintar apapun harus ikut kepada ajaran Yahudi. Makanya kenapa kalau sunat kenapa sunat di usia 8 hari itu ikut ajaran Yahudi? Kenapa? Menikahnya nggak diikuti. Makanya gereja menutupi usia 12 sampai 30 tahun karena usia 18 Yesus kawin. Datanya jelas. Yesus ikut aturan Yahudi. Yesus kawin. Kalau nggak ikut, kenapa dihilangkan usia 18 tahun itu? Bukan hanya saya yang mengatakan itu, Pak. Yesus sekolah ikut aturan Yahudi itu bukan hanya saya. Bahkan ada pendeta yang mengatakan Yesus punya ijazah, saya tunjukkan. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama, sekolah. Sekolah Yahudi. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5 sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama, sekolah. Sekolah Yahudi. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5 sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Kedua, kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya,
kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kisah-kisah Yesus yang ketertinggal menurut ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Saudara bisa mendengar khotbah saya ya, judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Pak. Jadi sabar Pak, sabar Pak. Bapak sabar Pak. The Lost Year of Jesus itu diakui, sabar Pak. Ini saya buka pendeta nih. Buka pernyataan pendeta-pendeta bahkan jemaat-jemaat pada umumnya sudah percaya, sudah yakin bahwa usia 12 sampai 30 tahun itu hilang. Kok Bapak menambah-nambahkan usia 18 Yesus jadi tukang kayu? Sabar Pak, sabar. Oke, saya jelaskan. Ini dari pendeta loh. Dulu. Sabar. Iya, makanya saya jelaskan Bung Nanda. Esra Soru itu seorang doktor teologi. Beliau juga mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Bapak. Boleh dia juga berpendapat. Saya punya pendapat, Esra Soru punya pendapat, Bapak punya pendapat. Nah, pendapat Esra Soru, pendapat saya dan pendapat Bapak ini nanti dicerna nih oleh para penonton. Makanya kita lihat nih, kita dengarkan nih. Semua orang Kristen percaya kisah Yesus dari 12 sampai 30 tahun itu tidak ditulis. Kok tiba-tiba Bapak mengatakan ditulis? Ini dasarnya nggak ada. Yesus mengajar di Bait Allah itu usia 30 tahun. Ketika dia mengajar Injil itu usia 30 tahun. Karena keumumannya usia 30 tahun baru mulai mengajar. Makanya hilangnya sampai usia 30, bukan usia 35 Pak. Kita dengarkan dulu Esra Soru mau menjawab. Pak, Esra Soru Pak, sabar dulu Pak. Belum. Kasih kesempatan saya ngomong dong. Siapa? Saya belum selesai loh. Saya belum selesai loh. Saya belum selesai, Pak. Mohon maaf Pak ya. Kita selesaikan dulu apa yang diucapkan oleh di video ini. Nanti kita sama-sama mencerna. Loh kenapa? Bapak takut banget Esra Soru mau menjawab ini loh. Bukan takut. Loh, Esra Soru mau menjawab. Ini video Esra Soru Pak panjang. Pertama, kebenaran iman Kristen tidak bersatu hal. Iman Kristen tidak dibangun di atas fondasi yang subjektif. Ya, siap. Gitu. Terus Bung Nandar mau tampilkan profesor doktor teologi, 100 profesor doktor teologi, tapi fondasinya itu tidak dibangun di atas standar yang objektif. Kami tidak bisa menerima. Objektif menurut Bapak itu apa? Nah, itu pertanyaannya dari tadi Bung Nandar. Objektif itu menurut apa, Pak? Harus kembali kepada Alkitab. Alkitab mencatat enggak usia 18 tahun? Nah, di Injil Lukas tadi kan sudah dijelaskan. Di mana? Itu ada usia 18 tahun. Sebentar. Ini runtut kronologisnya harus ditangkap gini. Di mana? 12 tahun pada waktu mereka dari Nazaret pergi ke Bait Allah di Yudea. Bung Nandar punya gambaran enggak jarak antara Nazaret dan Yudea itu jaraknya sejauh apa? Oke, nggak usah kemana-mana. Di mana Alkitab mencatat? Jangan marah Pak, jangan marah. Di mana Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika usia 18 tahun menurut ajaran Torah dan Yahudi? Karena ketika Yesus disunat usia 8 hari, itu ikut aturan Torah. Gini loh. Yesus dari tadi pembacaan Alkitab, Bung Nandar lihat ya, bahwa Yesus itu tidak mengikuti aturan formal Yudaisme. Oke. Dia bertumbuh di Nazaret, Bung Nandar. Dia bertumbuh di wilayah Galilea, bukan Yudea. Makanya Bung Nandar harus punya peta yang jelas mengenai kebiasaan orang Galilea, orang Samaria dan orang Yudea. Terus, terus kenapa Yesus dihilangkannya dari 12 sampai 30 tahun? Ada apa di dalamnya, Pak? Nah, dijelaskan di dalam Injil Yohanes. Saya bacakan 2 ayat. Oke, silakan dibacakan dulu. Nanti setelah ini saya putarkan videonya ya. Saya kembali kepada fondasinya. Yohanes pasal ada nggak usia 18 tahun di situ? Selesai saya bicara, baru Bung Nanda tanggapi. Seperti tadi saya. Tadi kan sudah selesai, makanya saya mau putarkan. Nah, makanya saya jelaskan gini. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Sesudah saya baca ada 2 pasal ini, nanti saya jelaskan, itu Bung Nandar silakan tanggapi. Oke, silakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semuanya itu tercantum di sini, telah dicatat
supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini pasal pertama. Kemudian Yohanes 21, ya, Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Nah kan bener kan? Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskan dengan kita, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang dibuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi itu alasannya. Jadi kitab Injil tidak mencantumkan periode usia 12 sampai 30 tahun. Ya, karena penekanan dari kitab Injil itu mau menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu prinsipnya. Itu sudah dijawab oleh Alkitab. Sudah selesai ya. Jadi gini. Sabar, satu Ah, lagi, silakan. Satu lagi. Jadi gini. Jadi seperti yang Bung Nandar sampaikan, Esra, Suru, Rita, Wahyu, Profesor siapa lagi nanti di bawah, buku yang punya ISBN dan segala macam, itu tidak mempengaruhi iman Kristen. Karena standar iman Kristen itu harus kembali kepada standar yang otoritatif dan absolut, yaitu Alkitab. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah, berarti Bapak mengakui kalau usia 12 sampai 30 tahun hilang. Tapi tadi Bapak mengatakan Yesus usia 12 sampai 30 tahun jadi tukang kayu. Dari mana Bapak tahu dari Yesus itu jadi tukang kayu? Sementara Alkitab tidak pernah mencatat kalau Yesus jadi tukang kayu dari usia 12 sampai 30 tahun. Nah, Bapak kan mengatakan itu. Dari usia 12 sampai 30 tahun menjadi tukang kayu. Kalau saya nggak tukang kayu, karena tukang kayu itu adalah sebuah profesi untuk menafkahi keluarga. Keluarganya siapa? Ya istri yang sudah dinikahinya. Yesus sudah berkeluarga, masa nggak menafkahi istrinya? Ya dinafkahi lah Pak. Gitu. Berarti Bapak mendukung apa yang saya nyatakan. Karena Alkitab tidak pernah mencatat usia 12 sampai 30 tahun. Usia 12 sampai 30 tahun adalah usia atau masa yang sangat produktif. Kalau kita berpikir dengan logis, jadi presiden saja 5 tahun nggak cukup. Kurang, masih banyak yang harus dibenahi. Ini Yesus yang dianggap sebagai firman Tuhan yang jadi manusia, sebagai Allah yang muncul ke bumi. Tetapi kenapa usia produktifnya 17 tahun dihilangkan? Kalau 1 atau 2 tahun, 3 tahun tidak masalah. 17 tahun kisah Yesus dihilangkan. Yesus baru muncul ketika di Sungai Yordan dibaptis usia 30 tahun. Ketika muncul di Matius 4 ayat 1 sampai 10 ketika dicobai iblis, kok baru muncul setelah usia 30 tahun? Kenapa? Pasti banyak hal yang ditutupi di dalamnya. Oke. Sekarang kita dengarkan dari Pak Dr. Esra Soru ya. Kalau biar nanti teman-teman mendapatkan khazanah keilmuan menurut Bapak Magister Dancesuat begini, menurut Dr. Esra Soru begini, menurut Evangelis Yonatan Nandar begini, biar mereka begini. Nanti mereka mendapatkan konklusi dalam hati dan pikiran mereka masing-masing. Kita hanya menyampaikan. Oke ya. Kita tahu itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Pak, bahkan ini Bapak pendeta sampai ketawa deh. Ini bahkan ada seorang Romo mengatakan Yesus punya rapot ketika dia kuliah, Pak. Itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Rapor itu tertulis agama 6. Karena ketika ditanya Saya Pak, ini Romo Pak, mohon maaf, ini Romo yang di sabar Pak. Oh Bapak jangan begitu Pak. Maksudnya orang yang berkata-kata apa asumsi silakan, tapi kan kita bicara data. Bapak sudah janji kepada saya, Bapak akan diam ketika nanti saya videonya saya putarkan. Ini Romo itu adalah wakil Tuhan di kan kalau lucu. Boleh. Kalau ketawa boleh. Ini menurut Romo Katolik. Romo Katolik itu adalah wakil Tuhan di muka bumi menurut penganut agama Katolik, Pak. Kita harus hormati mereka, Pak. Nah,
Menurut Romo Katolik, Yesus ternyata kuliah dan rapotnya merah. Nih kita lihat nih. Itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Di rapor itu tertulis agama 6. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh ke belakang 2 tambah 5. Jawabannya 12. Karena 12 bagus sisa. Hanya kimia yang dapat. Kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kisah-kisah Yesus yang ketertinggal menurut, ya kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Saudara bisa mendengar khotbah saya ya, judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah, ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang hilang, ya. Ini ada berbagai macam pandangan seputar The Lost Years of Jesus. Ini tanggapan saya. Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Tujuannya memberi catatan supaya kita bisa percaya, dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29, kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Ya. Nah, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Pak ya. Ini saya bahas panjang lebar ini. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus. Ini panjang Pak videonya Pak. Mau diputar apa gimana? Kalau diputar nanti munculnya ke ini. Ini. Kalau kita memeriksa Alkitab. Saya mohon izin bertanya kepada yang saya hormati Pak Pendeta. Jadi simpulannya itu kalau kita 20 juta semalam itu mahal, mungkin. Kalau simpulannya itu sama Pak, nanti Yesus ujung-ujungnya Yesus itu sekolah di Bait Hamidras sebagaimana. Oke, saya boleh tanggapi Bung Nanda. Boleh silakan. Nah, ini kan mengenai peristiwa, ya rekonstruksi peristiwa. Ada sebuah peristiwa yang sedang digugat. Nah, maka kita harus melakukan gelar perkara. Nah ini peristiwa. Nah gelar perkara itu kan harus melibatkan dua alat bukti utama, yaitu bukti objektif dan bukti subjektif. Nah, bukti subjektifnya adalah para saksi peristiwa. Ya, saksi mata, saksi peristiwa. Nah, pertama, yang menjadi saksi mata dan saksi peristiwa itu adalah, yang paling dekat itu adalah ibunya Yesus, yaitu Maria. Nah, ini pertama, saksi. Saksi peristiwa itu adalah ibunya Yesus ya? Ya, berdasarkan catatan Injil Lukas,
yang tadi sudah dibacakan, ya sesudah usia 12 tahun dia bersoal jawab, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah kepada para alim ulama, itu membuktikan bahwa Yesus tingkat kemampuan dan pemahamannya itu tidak didapat melalui sekolah. Tidak didapat melalui sekolah. Tetapi apa? Di Yohanes pasal 7 dia bersaksi bahwa apa yang dia ajarkan itu berasal dari surga. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu Baik, jelas kan? sudah selesai? Sudah jelas nih. Ini. Baik, saya tanggapi boleh. Baru baca ayat sebentar. Begini. Iya. Saya baru baca ayat, saya belum menjelaskan ayat yang saya baca. Enggak, karena salah ayat. Salah Pak ayatnya. Bukan, saya baru baca ayat belum menjelaskan. Silakan. Apa yang Anda jelaskan? Coba. Yang ketakutan siapa Pak? Bapak ini magister tapi salah itu. Makanya saya gemes. Mau saya tunjukkan kesalahannya di mana. Ini, saya baru baca ayat belum menjelaskan loh. Ini baru ya di mana itu menyembah? Di mana itu menyembah? Di mana itu menyembah? Silakan. Di dalam, makanya saya bilang cara berpikirnya kita lihat, ya. Maria, ini di ayat di konteks itu orang Majus datang, ya, melihat bayi Yesus, lalu mereka sujud menyembah, ya, sujud menyembah, dan tentu di situ ada Maria juga sujud menyembah. Lalu kemudian dari percakapan Yesus Kristus di Kana dengan Maria, ya ibunya, itu Maria tahu siapa Yesus. Makanya Yesus berkata kepada Maria, mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saat untuk menyatakan diri sebagai Mesias kepada publik. Karena dari awal Maria sudah tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah anak Allah yang kudus. Itu disampaikan oleh malaikat pada waktu bicara kepada Maria. Nah, pada waktu Yesus usia 12 tahun bersoal jawab menjelaskan hukum-hukum Allah kepada alim ulama. Tapi Maria yang saya tanya bukan itu. Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Karena Maria tahu siapa Yesus. Sudah? Sampai di mujizat pertama di Kana. Sudah. Intinya bukan itu yang saya tanya. Sesudah mujizat pertama di Kana, ternyata Maria tahu siapa Yesus. Makanya di ayat yang ayat kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia yakin dengan apa yang dia yakin dengan Yesus Kristus. Sudah cukup ya. Iya, baik. Bapak ini Dance Suat Magister Biblical Study, ya. Magister beliau ini S2. Yang saya tanya, di manakah Bunda Maria menyembah Yesus sebagai Allah? Di mana dia memproklamirkan kalau Yesus adalah Allah? Itu yang saya tanya, Pak. Lalu Bapak sekonyong-konyong membacakan Matius 2 nomor 11. Kenapa enggak Matius 2 nomor 2? Kan di situ juga sama. Nah, Matius 2 nomor 11. Kita baca teman-teman ya. Kita baca nih. Di sini siapa yang menyembah? Maka masuklah mereka, yaitu orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Jadi Yesus sama ibunya nih. Yesus bayi ya teman-teman ya. Lalu sujud menyembah dia. Ini yang menyembah dia ini adalah orang-orang Majus ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekarang saya tanya, ini sudah ada penyelewengan terjemahan. Sekarang saya tanya, menyembah di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani apa, Pak? Ini bahasa Yunaninya yang bawah. Menyembah di sini, ini pertama ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ini yang menyembah, ini bukanlah Bunda Maria, tapi orang-orang Majus, para penyembah api yang menyembah itu. Yang kedua, di sini ada salah terjemahan, bukan menyembah. Nah, makanya saya meminta pertanggungjawaban Bapak, menyembah di sini diterjemahkan dari bahasa Yunaninya apa? Bapak kan studi biblikal nih, bisa baca Yunaninya apa enggak? Dari mana nih? Menyembah di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana?
Ya, itu Coba. kan jelas di situ. Ada kata Oke. Apa? bahasa Yunaninya itu prosekunesan. Apa? Nah, dari Apa? prosekunesan. Oke, yang mana ini? Ini kalau di sini yang mana, Pak? Ya, Yang itu mana? tuh yang ditunjuk tangan tadi itu. Yang ini ya, Itu, proskunesan. ya, prosekunesan. Oke, sekarang itu saya dari tanya. kata Sekarang saya tanya. Proskuneo. Oke, Itu dari artinya benar. menyembah. Oke, sekarang saya tanya. Menyembah dalam bahasa Yunaninya apa? Ada beberapa kata yang dipakai. Kayak menyembah dalam roh dan kebenaran itu pakai kata proskuneo, sama itu. Yohanes 4 ayat 23. Ya, kamu menyembah itu proskuneo, sama. Begitu. Saya tanya, menyembah dalam bahasa Yunaninya apa? Ya, proskuneo. Benar proskuneo? Iya. Bapak sudah nggak jujur. Enggak. Kalau Saya bilang tunjukkan, itu saya tunjukkan, apa, saya tunjukkan, saya tunjukkan. Letreian itu bukan ini. Sabar dulu, sabar dulu, Letreian sabar itu dulu. bukan hanya menyembah. Enggak. Enggak, sabar dulu. Sabar dulu. Jangan Bapak kenapa? Bapak, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Bapak jangan ini. Sabar. Kalau menyembah itu dalam bahasa Yunaninya adalah latria. Latria Kalau bukan. Itu latria itu artinya, Bapak tahu nggak latria itu secara harfiah apa artinya? Latria itu. Proskuneo itu Latria artinya itu apa, di Pak? dalam, sebentar. Proskuneo itu artinya menyembah. Latria itu liturgi. Liturgi, latria kata itu. liturgi Sebentar. itu dari Nah, Bapak di jangan. Roma pasal 12. Nah, Roma 12 itu pakai kata Oke, latria. kita buka nih. Roma 12 ayat 2. Itu Oke, liturgi. kita lihat nih. Nah, kalau proskuneo itu menyembah, Bung Nanda. Salah, Pak. Bapak ini ngaco, Pak. Bung Nanda. Bapak ini ngaco, Pak. Latria itu secara harfiah artinya menyembah. Letria itu kata liturgi itu berasal dari letreia. Aduh. Kalau menyembah itu coba dilihat Yohanes 4 ayat 23 itu. Oke, pakai Bapak kata sabar, Pak. Proskuneo itu secara harfiah artinya itu ini leksikonnya. Iya, sabar, Ini Pak. leksikon. Sabar, Pak ya. Sabar, ini saya tunjukkan. Ini datanya loh. Saya Bung Nanda. tunjukkan. Nih, Saya ini tunjukkan. datanya nih. Saya tunjukkan. Nah, Saya tunjukkan nih. to go down. Saya tunjukkan, Bapak salah. Ini saya yakinkan Worship. kepada teman-teman. Nggak, Bapak nggak, ini salah. Bapak salah. Kalau menyembah itu dalam bahasa Yunaninya adalah latria, Pak. Nih Bapak baca nih. Latria itu. Coba apa? Coba Latria Bapak itu. ini coba Itu. buka Bapak. Indonesia Yunani Sekarang menyembah masa buka Google, latria. ini ada leksikonnya loh. Leksikon sama. Menyembah itu Nah, beda menyembah ini itu loh, latria. ini leksikonnya lebih lengkap Leksikon loh. sama, saya juga Bung leksikon Nanda. ada. Leksikon Nah, itu Bung Nanda, ada. ini enggak, Leksikon ini Bung menyembah Nanda, latria. ini leksikon Menyembah yang latria. belum Saya ada. tunjukkan. Kalau Aduh, leksikon kita lihat. itu namanya Kalau ngibul tuh, leksikon Bung Nanda. kita Jujur lah, lihat, jujur. kalau kita lihat nih Ah. leksikon ya. Nih contoh nih. Ah. Matius 4 ayat 10. Ya. Oke, sebentar ya. Nah, yang Sebentar. tadi Sebentar. Enggak, kalau latria itu menyembah, Pak. Kalau proskuneo itu bukan menyembah. Ya, Coba sekarang Bapak kan cari. coba yang Matius Menyembah itu 2 ayat latria. 11 itu. Menyembah itu latria, Pak. Menyembah Aduh. itu latria. Proskuneo itu bukan menyembah, artinya Lat- mencium, sujud. Nih, saya tunjukkan. Latria itu menyembah. Coba di Latria Yohanes 4. itu menyembah. Sebentar, Yohanes 4 Sabar. ayat Latria 23. itu menyembah. Sabar, Pak. Ya, saya tunjukkan. Coba Yohanes 4 ayat 23. Saya dia tunjukkan, pakai saya kata tunjukkan, apa? saya tunjukkan. Latria Yohanes itu 4 ayat menyembah. 23. Kalau proskuneo itu artinya Sebentar. bersujud, Pak. Sabar. Aduh, Bung Nanda, Sabar. kau ini. Ya, Sabar Yohanes 4 ayat 23. ya. Yohanes 4 ayat 23. Saya tunjukkan di situ kepada Bapak. berkata, Sabar. Gini loh. Oke, sabar, Pak. Saya tunjukkan ya. Tetapi saatnya akan datang dan Saya sudah tiba tunjukkan sekarang kepada bahwa Bapak. penyembah-penyembah Saya tunjukkan. yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan Saya kebenaran. tunjukkan. Aduh, mana nih? Nah, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, kata Oke, penyembah itu. sabar. Penyembah itu dia pakai kata apa? Letria Oke, atau sabar. proskuneo. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Coba, Sekarang kita lihat mana nih. itunya? Sekarang kita lihat. Sabar dulu. Nah, Kita lihat nih ya. Sabar, Pak. Sabar, Pak ya. Sabar, Pak ya. Sabar, jangan kabur. Nggak ada latria itu Ngapain apa kabur? tadi? Latria itu artinya menyembah.
Kalau proskuneo itu artinya Yohanes sujud, 4 Pak. ayat 23. Ini saya tunjukkan. Nih, Yohanes 4 dari tadi sabar-sabar datanya enggak Saya tunjukkan. Sabar dulu. Nah, Sabar ini dulu. Yohanes 4 Kita ayat lihat nih 23, sini. Ini proskuneo. Oke, Ini kita lihat. proskuneo. Sabar. Nah, Oke. saya tunjukin datanya. Bapak lihat ini. Aduh, Coba Bapak lihat. ay. Sekarang Bapak lihat nih. Sekarang lihat, Pak. Ini Ruth, Yohanes Ruth. 4 ayat 23. Sabar. Oke, sekarang Bapak baca ini. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Ini Ruth sujud kepada siapa? Menyembah kepada siapa, saya tanya? Ayo. Itu kitab Ruth. Dibawa Ya, kemana-mana. sekarang Ini saya kan tanya. kata proskuneo. Jangan kabur. Sekarang kata Ruth, sabar dulu. Bukan jangan Ruth kabur. 2, Pak, Iya. jangan kabur. Teman-teman Nah, lihat ini ya. nanti. Sabar dulu, Ini ya. kata proskuneo Anda mah lihat ini. Google, Nah, itu itu- mah apa? Ini loh. Bukan Apa di bukan sini? Apa ini leksikon ini? Oke, leksikon Ini baik. leksikon Oke. ini. Nah, Leksikonnya itu- di situ apa? Leksikonnya di situ apa? Definisinya di situ to worship. Baik. Oke, kita sepakat ya. Worship. Baik, Itu baik, worship. saya sepakat. Saya Proskuneo. sepakat. Oke. Saya sepakat. Nah, itu Dengarkan saya. proskuneo juga itu. Sekarang saya Itu tanya. kan- Sekarang Aduh. Oke, baik. Perhatikan teman-teman ya. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Ini Ruth menyembah siapa? Ayo kan. Iya, kata diam menyembah dia. di situ kan proskuneo. Iya, menyembah kepada siapa saya Kata tanya? menyembah tuh- Maksud gini. Oh, enggak, bawa menyembah ke kepada rumah, siapa? bawa kemana. Sekarang saya tanya. Enggak. Sekarang Kan gini. kita bahas Tinggal bahas lihat proskuneo. leksikonnya, Bung Sabar dulu. Nandar. Nah, Kita Bung bahas Nandar ngawur proskuneo. ini. Sabar dulu. Aha. Anda ini S2 loh, Enggak, Pak. sekarang- Proskunes. Bukan Sabar. S2. Jangan Maksudnya jangan gini. kabur. Bung Nandar Jangan kabur. berarti Jangan kabur. penggunaan Jangan leksikon. kabur. Jangan Kata- kabur. Jangan Ya, kabur. Oke. Yohanes Kalau 4 ayat kata 23. Kalau kata Nah, Yohanes 4 ayat proskuneo, 23 sabar di situ Pak. dipakai kata proskuneo. Kalau kata proskuneo itu artinya menyembah, sekarang ini Ruth menyembah Iya, siapa? artinya menyembah. Ya, menyembah siapa Ruth? Menyembah. Menyembah siapa Menyembah Ruth? itu sekarang gini. Aduh, Loh. Bung Nandar Aduh, ini, pusing kan? kalau S1 Di kan sini, harus mengerti. nih. Saya bacakan dari ayat ketiga, dari ayat 9 Menyembah itu ya. kan gini, Bung Nandar. Eh, Kata menyembah. Ini subjeknya siapa di situ? sebentar. Sekarang Oke. saya tanya. Ah, Di sini Ruth sujud dan menyembah. Menyembah kepada siapa? iya, kata di konteks itu. Iya, Nah, bukan coba konteks. dibaca Menyembah kepada itu, siapa? Konteks. Bukan menyembah kepada siapa, di konteks. Iya, menyembah itu. kepada siapa? Oke, Kata Bapak baca menyembah dari itu bisa dipakai Bapak baca dalam- Bapak baca dari ayat Nah, ke-9. sekarang kabur. Kenapa kabur? Pusing. Pak Pendeta pusing. Menyembah Nah, kepada bukan siapa? pusing, maksudnya gini. Loh, Kata Kata menyembah Bapak, itu Bapak bisa mengatakan, dipakai Bapak mengatakan kepada saya kalau proskuneo itu menyembahkan. Sekarang saya tanya, Betul. Rut 2 nomor 9, Rut 2 nomber 9 dan 10, Rut menyembah siapa di situ? Nah, di situ Rut menyembah atau tidak? Menyembah di situ? Proskuneo? Ya udah tuh, berarti benar katanya proskuneo itu menyembah. Iya, Kita menyembah harus kepada bicara siapa? begini. Aduh. Menyembah kepada siapa, Rut? Rut Ya, menyembah kepada itu siapa? tergantung konteksnya. Iya, menyembah Rut kepada sedang siapa? berkomunikasi dengan siapa? Iya, Gitu. Rut menyembah Nah, kepada sekarang siapa? di situ kata Nih. proskuneo diterjemahkan apa? Sebentar. Oke, Kata penyembah di proskuneo situ. diterjemahkan apa? Oke, kita lihat. Nah, sekarang kata kita proskuneo lihat di situ terjemahkan apa? Iya, menyembah di sini. Ya udah tuh, berarti Iya, kata menyembah kepada proskuneo siapa? itu terjemahannya menyembah. Iya, menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa saya tanya? Kalau ini Pak, kalau benar, sabar. Kenapa Anda jadi tantrum ini? Kenapa Anda jadi tantrum? Anda kenapa jadi tantrum, Pak? Kenapa Anda jadi tantrum? Loh, Bukan terjemahan ini salah. Makanya saya mengatakan proskuneo itu bukan menyembah. Sabar. Kalau proskuneo, sabar dulu. Kalau proskuneo diarti sabar. Ini Anda ini aduh. Proskuneo itu artinya menghormati bukan menyembah, Pak. Proskuneo itu artinya menghormati bukan menyembah. Karena kalau menyembah ini itu leksikon dari mana lagi itu? Tuh, Itu leksikon dari leksikon. mana? Nih Bapak Nah, lihat ini nih. kamusnya loh. Masa Aduh, membantah ya kamus? ampun. Iya, oke, kita kalau mengikuti kamus itu, Pak, di sini Rut menyembah kepada siapa? Saya tanya. Itu kan inti dari kata Bukan inti. Sebentar. Sama-sama di sini proskuneo, di sini proskunesen kan? Di ayat itu proskuneson, di dalam Matius 2 nomor 11 proskunesen. Di sini Rut menyembah siapa? Menyembah di dalam bahasa Yunani itu apa? Iya, salah itu. Kalau menurut yang saya Ya, yang pelajari salah itu menyembah, Anda, sabar dulu, karena sabar nggak mengerti dulu. bahasa Yunani. Sabar. Yang nggak ngerti bahasa Yunani siapa? Leksikon,
Yang nggak ngerti bahasa Yunani siapa? Loh, sekarang Bapak baca. Loh, coba Bapak baca. Nah, Mengerti? ya sekarang kan leksikonnya, ya itu kan jelas Loh. itu diterjemahkan menyembah. Ya makanya dalam bahasa Yunani apa? Proskuneo diterjemahkan Nggak apa ada di Indonesianya? bahasa Yunani apa di sini? Ya itu kan proskunesen. Itu Oke. proskunesen. Oke, kalau Nah, proskunesen, arti sabar dulu. Diterjemahkan apa kata proskunesen di situ, Bung Nanda? Diterjemahkan apa? Diterjemahannya apa? Ini Proskunesen itu terjemahannya apa? Apa ini? Ruth menyembah ya? Hah? Apa? Kok Ruth? Loh ini loh, lalu sujudlah Ruth apa? Lah, coba lihat bahasa Yunani. Lalu sujudlah Coba lihat Ruth bahasa menyembah. Yunani, Kai. Coba Anda baca. Coba lihat di situ bilang apa? Dia bilang apa? Kai, epesen, epi, ya, prospon. Nah, aute, kai, proskunesen. Oke. Mana rootnya? Ini Ruth. Ya di bawahnya mana rootnya? Loh ini Ruth. Nggak, di bahasa Yunani-nya root tulis apa? Kan kata ganti itu Pak dari atas Pak. Nah mana? Loh kata ganti kan. Lalu sujudlah Ruth menyembah. Malah ketawa. Loh kok Bapak malah ketawa? Loh Bapak tahu tidak? Ini apa ini? Loh malah ketawa. Loh. Sekarang itu kan saya mau tanya mana rootnya? Enggak, gini aja. Sekarang saya tanya sama Bapak. Sekarang saya tanya sama Bapak, yang menyembah di sini siapa? Yang disembah siapa di sini? Nah, itu kan konteksnya saya belum baca. Oke, coba dibaca dulu. Saya tanya sama Anda. Jadi, Coba dibuka. Ya. Rut 2 ayat ini 9 sampai lari. Enggak. Coba Anda jelaskan. Teman-teman ya. bukan. Rut 2 ayat 9 sampai 11. Rut di situ menyembah siapa? Terjemahan salah itu, Pak, bukan menyembah. Itu menghormati dan bersujud, bukan menyembah. Kalau menyembah itu latria. Loh, latria itu saya jelaskan sedikit. Oke. Saya jelaskan perbedaan kata proskuneo dan Jangan ke situ dulu. Anda Nah, tunjukkan sebentar, kepada saya saya jelaskan. kalau memang sampai batuk kan. Gini loh. Rut 2 Saya ayat bilang 10. Kalau Sebentar. Rut di situ menyembah Saya kepada jelaskan siapa? dulu. Nanti Bung Nandar tanggapi penjelasan Oke, saya. boleh. ini ditanggapi. Nah, Siap. Jadi latria itu juga artinya menyembah. Tuh beda lagi. Menyembah. Sebentar, makanya saya jelaskan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Kalau proskuneo itu sikap hati di dalam penyembahan. Proskuneo itu sikap hati. Nah, kalau latreia itu mengikuti ya ritualnya, tata caranya. beda lagi. Letreia itu, yang kata letreia itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu liturgia. Letreia itu liturgia. Jadi ada tata cara di dalam menyembah. Jadi itu bersifat letreia itu bersifat ritualistik. Ada tata caranya. Seperti kalau orang Islam itu kan mau masuk masjid harus cuci tangan, harus wudhu dan segala macam. Itu kalau diterjemahkan itu letreia. Sedangkan kalau sikap hati itu proskuneo. Baik. Begitu Bung Nandar. Rut 2 ayat 10. Jadi Rut menyembah siapa di situ? Orang-orang di Matius pasal 2 ayat 11 itu mereka Enggak, yang saya tanya nih, Pak ya. Baik. Kalau Matius 2 nomor 11 adalah hal yang sama dengan Rut 2 ayat 10. Di dalam Rut 2 ayat 10, Rut menyembah siapa di situ, Pak? Iya, Rut menyembah dalam konteks itu kan Rut 2 itu kan saya belum baca narasinya. Coba dibaca, coba. Bapak sekarang baca. Enggak, Bapak sekarang baca, saya dengarkan. Nah, intisarinya tidak gini loh Bung Nandar. Intisarinya Bung Nandar. Kalau Bapak, sabar dulu. Kalau Bapak, sabar dulu. Sama-sama bisa diterjemahkan. Kalau Bapak, sabar Pak, saya tanggapi ya Pak ya. Konteks menyembahnya itu. Sabar. Aduh si Bapak ini nggak sabar sekarang. Nih Pak, nih kasih tahu. Bapak kenapa nggak jujur? Nah, Bung Nandar gini sabar. Loh, sebenarnya Bung saya Nandar tunjukkan satu ayat. Saya tunjukkan satu-satu kesalahan Bapak. Saya tunjukkan satu persatu kesalahan Bapak. Nih Pak, saya jelaskan. Proskuneo itu, proskuneo secara literal artinya pros itu ke arah, kuneo itu mencium. Bisa diartikan orang menghormati. Saya mau menjelaskan ini Pak.
Proskuneo secara literal dalam bahasa Yunani artinya ke arah mencium, yaitu arah ke gini. Proskuneo secara sabar dulu Pak. Proskuneo secara literal, pros itu ke arah, kuneo adalah mencium. Secara etimologi itu artinya ke arah mencium. Secara terminologi adalah penghormatan, bersujud nih. Kalau latria itu adalah penyembahan hanya kepada Allah. Nih saya tunjukkan. Makanya perdebatan ini pernah saya lakukan dengan Joseph nih Pak. Lihat ini Pak ya. Ya masalahnya Bung Nanda. Sabar dulu Pak. Bapak saya jelaskan kesalahan Bapak di mana. Sabar Pak. Ya ampun Bapak ini. Saya mau jelaskan. Astagfirullah. Aku mau menjelaskan. Jangan tegang dulu. Aduh. Sabar Pak. Sabar Pak. Sabar nih. Aduh. Sabar dulu. Nih Pak ya. Ini hal yang sama pernah. Video kiri kanan. Sebentar saya Kuneo lebih baik. Malah kabur. Enggak, saya ambil buku. Saya ambil buku Yunani. Kabur nih. Jangan kabur, jangan kabur. Saya ambil buku. Saya ambil buku. Ya oke. Nah ini buku Yunani ya. Ini buku Yunani. Sementara latria mengacu kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tinggi. Saya minta kepada Anda tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Oke. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu, Joseph aja nih Pak. Perhatikan nih Pak ya. Ada. Perhatikan ini Pak. Perhatikan. Katanya saya bisa tunjukin. Nih, coba perhatikan Bapak. Sabar Pak. Ini Bapak saya menjelaskan. Saya jelaskan Bapak ini kenapa sih Bapak takut banget menerima kebenaran Islam? Ya ini Pak. Dalam teologi kekristenan, proskuneo. Loh, malah ketawa si Bapak ini. Loh, kok melihatnya kebenaran? Bukan kebenaran, manipulasi. Dalam astagfirullahaladzim. Bapak lihat nih ya. Dalam teologi kekristenan, proskuneo dan latria adalah astagfirullahaladzim. Ya ampun. Aduh, Bapak ini gimana sih? Belum saya selesai. Pak. Oke. Dia Bapaknya. Astagfirullahaladzim. Nanti setelah itu Bapak silakan. Astagfirullahaladzim. Itu pros. Nih. Bapak nih. Aduh. Iya ke arah. Sabar Pak. Nanti ditunjukkan Pak. Astagfirullah. Iya kepada kan ke arah itu kepada. Tidak selalu. Saya belum selesai. Astagfirullah. Oke, silakan. Saya belum selesai Pak. Nanti ada waktunya Bapak. Sabar. Saya masih punya waktu setengah jaman lagi. Tadi kelihatan saya tidak ada Sabar. waktu nih. Cuman Bung Nanda. Ya kok nggak ada waktu? Aduh. Nih. Dalam teologi Kristen, proskuneo dan latria adalah dua istilah yang berbeda, namun seringkali disalahpahami terkait dengan ibadah. Proskuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan, seperti membungkuk atau bersujud, yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya dilakukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tertinggi. Itu latria Pak. Nah makanya tadi saya kenapa tanya ini? Sebentar. Kenapa tadi? Sabar Pak, astagfirullah, aku belum selesai. Ya ampun, aku belum selesai. Belum selesai Pak. Belum selesai. Aduh, astagfirullah, Bapak ini enggak. Makanya teman-teman, kalau proskuneo di astagfirullahaladzim, ya ampun ya Robbi. Astagfirullah Pak. Ini dua ayat. Satu. Sabar, belum selesai. Dari tadi belum selesai terus. Saya belum selesai loh. Ini room saya loh. Kok Bapak menjajah room saya? Kalau Bapak nggak suka ya kabur aja Pak. Gimana sih? Nah, dengarkan saya Pak. Kalau lo mau kabur lo. Nih Pak. Kalau misalnya proskuneo diartikan menyembah, ternyata Rut menyembah Boaz. Saya baca dari ayat 9.
Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minuman air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah. Ini terjemahan yang salah. Kenapa? Sebenarnya bukan menyembah, bersujud aja. Dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Apa? Ternyata Rut itu menyembah Boas. Boas menjawab, telah dikabarkan oleh kepadaku. Makanya kalau ini diterjemahkan menjadi menyembah, ternyata Rut menyembah bukan Elohim. Rut menyembah kepada Boas. Makanya relevan dengan pengertian ini. Kalau pengertian ini relevan dengan Rut 2 nomor 10, artinya bukan menyembah tapi menghormati nih. Proskuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia. Kalau pengertian ini relevan, artinya menghormati, bersujud atau membungkuk. Nah, kalau ini diterjemahkan menjadi membungkuk, benar. Kalau diartikan sebagai menyembah, salah. Kenapa? Masa Rut menyembah kepada Boas? Ini Rut loh, menyembah kepada Boas dalam bahasa Yunaninya. Saya bacakan. Kai epesen epi prosopon hautes kai prosukene prosekune sen epite.